Jadi kalau di kampung, karena saya orang kampung, ada satu sip di satu warung, sampai itu sampai robek-robek semua. Jadi akhirnya tidak ikut lebaran kami, tapi kami mewartakan kepada masyarakat. Beginilah di sini jalan jelek, di sini jalan. Kapan kami lebaran? Kan separuh malaikat ini. Baiklah para pemirsa dan para rekan-rekan SIP yang kami hormati. Di sini telah kami undang dan hadir dua tokoh besar di Sumatera Utara. Satunya adalah Pak Ere Nenggolan. Selamat siang. Baru kemudian Bung Sarir, ini tokoh pemuda, tokoh pers di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Sarir. Tentunya dengan podcast SIP hari ini menghadirkan tokoh kedua ini adalah untuk topiknya berkaitan dengan masalah harian SIP dan HUT yang ke-54. Apa kabar Pak R. Nenggolan? Kabar baik, tapi agak sedikit flu, mungkin udaranya kurang mendukung begitu. Dengan Bung Sarir? Ya, alhamdulillah saya harus wajib sehat terus Pak. Ya. Karena kita sebagai wartawan itu harus memantau terus perkembangan semua yang ada di kota Medan ini. Kalau Bung Sarir nggak ragu kita. Tadinya Pak RE, cuman maklum lah ya Pak ya. Cuman dari penampilan Pak RE ini saya lihat malah semakin segar kan Pak. Enggak. Ya, ini harus pakai jas kali ini. Iya. Nah, kelebihan Pak RE hari ini 10 tahun yang lalu saya ketemu beliau masih wajahnya begitu-begitu saja. Itulah dia. Pemirsa yang kami hormati, semua tentu kita sudah mengenal Pak Ere Nenggolan, yaitu pernah menjabat Sekda Sumatera Utara tulangnya. Demikian juga Pak Sarir, mantan Ketua PW Sumatera Utara, sekarang sebagai Dewan Kehormatan Daerah PW Sumatera Utara, dan juga Komisioner KPI ya, KPI Daerah Sumatera Utara. Jadi dalam kaitan hari ulang tahun SIP tentu Pak Sarir sudah mengenal betul bagaimana perjalanan harian SIP. Mungkin nanti Bung Anton bisa menceritakan bagaimana sejarah perjalanan sejak lahir tanggal 9 Mei 1970 ya. Dengan pendirinya Pak Dr. GM Panggabean dan Ibu Ramlah Baru Tagalung. Silakan Pak Anton. Tentunya sejak kelahiran 9 Mei 1970 Pak Ere dan Bung Sarir, banyak peristiwa yang dihadapi dan banyak tantangan yang juga harus dihadapi. Tentunya dengan pemberedelan pada masa Orde Baru, kemudian masalah HKBP, kemudian melawan mafia judi dan karikatur SIP. Ada lagi Pak Anton yang lebih seru Pak. Pernah tahun kalau nggak salah tahun 99 itu rame-rame redaktur SIP itu keluar dari SIP. Ada koran baru mereka. Hengkang sempat goyang juga. Tapi berkat doa dan keteguhan teman-teman yang tinggal di SIP, juga dukungan masyarakat dan dukungan Bapak SIP juga. SIP kan ada apanya? Ada satu pemeo di tengah masyarakat. SIP selalu di hati dan SIP selalu di mata. Terima kasih. Selalu di mata berarti setiap hari dibaca. Gitu. Cuman seiring dengan perkembangan Pak, mungkin kita bisa menerima minta tanggapan dan bagaimana harapan Bapak tentang SIP ke depan di era perkembangan teknologi sekarang. Silakan Pak. Saya pikir banyak orang mengatakan di era teknologi yang semakin berkembang sekarang, maka media cetak akan semakin down dan media online akan semakin kibar. Tapi buat SIP itu kekecualian saya lihat. SIP itu selalu eksis, media cetaknya, walau dalam kondisi apapun juga. Sehingga dengan demikian, kenapa? Karena banyak sekali pembaca fanatis dari SIP. Ada pernah saya dengarkan satu ungkapan, kalau tidak baca SIP setiap hari nggak enak perasaannya. Gitu. Jadi Pak Ere sampai sekarang masih baca SIP? Saya juga ya? pasti kalau saya pasti setiap hari. Ya, bagi saya konsistensi. Artinya
SIP ini kalau saya bilang mungkin satu-satunya media cetak yang memiliki konsistensi mempertahankan produk itu dari tahun 70 sampai sekarang. Saya contohkan begini. Tadi dalam diskusi kecil sama Pak RE kami bicara tentang moto, tentang slogan, tentang tagline. Itu kan demokrasi, persatuan dan pembangunan. Ternyata Pak Heri nanti bisa menceritakan itu tentang peristiwa itu bagaimana gabungan dari pusi-pusi. Ternyata ini diciptakan oleh almarhum Pak GM itu dan dipertahankan sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, format perwajahan. Format perwajahan yang dilakukan ada SIP itu, dia percaya diri. Ah ini pula, SIP ini percaya diri. Menampilkan banyak-banyak berita, misalnya 15 berita. Tapi berita itu yang memang diharapkan itu mampu memberi warna kepada masyarakat. Kenapa? Ketika orang membaca halaman 1 SIP, dia paling tidak mendapat sebuah informasi yang lengkap. Itu harapannya. Sehingga kurang lebih saya menghitungnya itu ada 15 sampai 16 berita. Dengan format yang statis seperti itu. Itu. Yang ketiga yang tidak pernah dimiliki oleh media lain. Percaya dirinya itu bahkan berlebihan, Pak. Kalau saya mengungkapnya begini. Saya pernah baca berita di koran lain itu sudah terbit seminggu lalu, Pak. Ternyata di harian SIP seminggu kemudian dijadikan headline. Saya nggak tahu ini. Kenapa? Sama dengan kalimat Bapak tadi. Pembaca SIP pembenarannya adalah sebelum baca SIP belum betul itu sebuah berita. Itu yang terjadi. Dan itu terjadi beberapa kali, Pak. Artinya konsistensi, rasa percaya diri yang tinggi sehingga mereka mengharapkan mereka punya pasar fanatik. Nah, itu yang dimiliki oleh SIP hari ini. Bangga juga kita ini. Dengar Dan saya mengikuti sejak tahun 80-an. Dan yang menarik Pak Saril, SIP ini dibaca orang yang mencintai dan orang yang benci. Sebenarnya benci dia, tapi dia baca gitu. Dia baca itu. Dan kalau media lain, ya minta maaf mungkin hanya halaman pertama dan selesai. Kalau SIP yang pertama halaman pertama, yang kemudian yang kedua halaman terakhir, dan kemudian halaman ketiga Marsipatu Rehutana B. Itu sesuatu yang tidak dimiliki yang lain. Jadi sehingga dengan demikian halaman demi halaman itu dibaca oleh orang lain. Jadi kalau di kampung, karena saya orang kampung, ada satu SIP di satu warung sampai rusuh itu sampai robek-robek semua. Korannya satu yang baca sampai robek-robek, dan pasti orang yang paling terakhir akan marah. Kenapa harus robek orangnya? Karena dia pasti akan nyambung lagi supaya dia baca kembali. Memang benar itu, Pak. Kalau kita lihat tagline untuk demokrasi, persatuan dan pembangunan itu kan tahun 70, Pak. Saya katakan dan pernah saya tanya kepada Pak almarhum Gen Panggabean, ini luar biasa Pak Gen, saya bilang. Padahal sebenarnya ketiga unsur itu adalah unsur dari fusi partai politik. Tahun 70 kan masih 10 partai. Orde Baru masih 10 partai tahun 70, tahun 71. Tapi setelah itu baru fusi kan. Jadi sebelum fusi partai yang tiga itu sudah ada tagline demokrasi persatuan pembangunan. Padahal PD itu demokrasi, P3 itu persatuan, Golkar itu pembangunan. Jadi mencakup ketiga parpol itu, Pak. Iya, bagaimana Pak GM bisa meramu itu visi punya jauh ke depan, bisa dapat mengambil ketiga inti itu dari semua partai-partai yang ada di negara kita ketika saya bilang. Jadi menurut Bapak masih relevan nggak itu dipertahankan? Tagline itu masih relevan nggak? Dan itu relevan sepanjang sejarah saya lihat, dan tidak perlu dirubah. Karena itulah inti kehidupan, demokrasi, persatuan dan kesatuan. Dan ketiga itu sebenarnya butir-butir dari Pancasila kan. Tentunya kan Pak Eri dan Bung Sahril, semua personal SIP itu kan nggak boleh hanya berbanggai sampai di situ saja. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan, kita harus berbenah diri. Tentu ada harapan-harapan dari Bung Sahril atau masukan dari Pak Eri. Bagaimana ke depan? Bagaimana
SIP hari ini dan ke depan agar lebih bisa menyelesaikan diri, atau paling tidak nomor 1 di Sumatera Utara. Iya. Jadi pandangan saya begini, mengikuti teknologi informasi hari ini, kita mau tidak bisa bangga dengan era konvensional. Langkah melakukan podcast hari ini online itu kan konvergensi media. Ini kita harus mengikuti. Ego kita di zaman konvensional itu sebenarnya harus kita ikuti seiring dengan perkembangan zaman. Padahal kalau menariknya begini, dalam bahasa orang media, membaca koran cetak itu punya seni sendiri, begitu juga membuatnya. Beda dengan online gitu. Jadi bagaimana kita mengemas tata letak, kemudian bagaimana kita menghitung angka huruf-huruf itu agar pas. Jadi konsep itu saya pikir tetap dipertahankan melalui e-papernya. Jadi itu perwajahan media cetak itu dari gulungan kertas menjadi satu pegang menjadi bagian dari sebuah media melalui smartphone. Itu satu. Yang kedua, masyarakat butuh updating. Sebuah informasi yang update dan aktual. Mau tidak mau, kita harus menggunakan online. Bagaimana setiap saat pemberitaan itu bisa kita sajikan secara online. Sehingga masyarakat melihat. Karena sampai hari ini, pertarungan kita antara media konvensional, antara media sosial dengan media mainstream, ini kan terjadi pertarungan informasi. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada media sosial itu kan tidak terlalu tinggi. Tapi masyarakat mendapat suguhan informasi yang beragam. Tapi terhadap media seperti kita, media mainstream, media memang dilahirkan berdasarkan undang-undang itu kan tingkat kepercayaan publik itu kan tinggi. Artinya kita harus mempertahankan berita yang kita sajikan itu benar. Berita yang sajikan itu sesuai dengan fakta. Itulah yang kita inginkan dalam perjalanan pesahar kita hari ini. Hanya saja mengimbanginya kecepatan, kecermatan, dan ketepatan. Itu yang paling penting. Makanya kita masuk pada generasi Z. Generasi yang memang pada saat hari ini mereka hanya menggunakan sebuah alat pintar yang namanya handphone ini. Mereka ingin mendapat sebuah informasi itu makin cepat gitu. Bagaimana kita mengimbanginya? Nah, dibutuhkanlah ketepatan, kecermatan kita untuk melakukan itu. Hari ini Pak RE, di zaman kami dulu mungkin kita menggunakan tali telunjuk untuk mengetik. Mesin tik. Ya kan, dengan telunjuk. Sekarang ternyata telunjuk itu kalah dengan jempol, Pak. Dikalahkan. Pada saatnya nanti akan muncul generasi kelingking. Kan mengalahkan si jempol ini. Saya pikir inilah bagian dari sebuah transformasi teknologi itu. Mau tidak mau kita ikut. Teman-teman di SIP hari ini melakukan podcast online, Instagram, menggunakan semua sarana, saya pikir itu menjadi salah satu cara kita mengenalkan diri. Tapi ingat, pertahanan kita itu adalah dicetak di era konvensional. Pertahankan perwajahan itu, bahwasanya hidup dan rasa yang kita lakukan itu adalah dengan perwajahan SIP yang hari ini. Saya pikir koran-koran besar tetap mereka melakukan pola e-paper. Saya contohkan gini, ada media yang dibangun Pak Dahlan Iskan, This Way. This Way itu update Pak, dia update menjadikan media cetak seakan-akan menjadi media di kita. Jadi setiap saat itu lembaran itu dibuka, itu seakan baca koran gitu, tapi melalui smartphone. Nah, jadi hari ini langkah itu harus dilakukan. Kayak buku dia. Seperti buku dia buka seperti buku. Tidak salahnya kita adopsi hal-hal yang update ini seperti ini, itu harus. Tapi satu lagi, ada sebuah pertahanan yang menjadi modal SIP. SIP ini kan seperti Bapak bilang punya pembaca fanatik. Pembaca fanatik itu ego kedaerahan itu muncul. Saya memberi contoh sederhana. Dulu pernah ada yang namanya Batak Pos. Ternyata orang Batak ini nggak suka sukunya itu disebut-sebut menjadi sebuah branding media. Nggak bisa bertahan. Jawa Pos bisa bertahan. Kan karena dia mayoritas. Nah, tapi karena minoritas ini bukan terkait dengan suku. Artinya harusnya SIP ini berganti dengan Batak Pos misalnya. Atau Harian Batak atau apa namanya. Tapi tidak bisa bertahan. Tapi ada pembaca fanatik di kampung sana yang seperti Pak RE bilang tadi. Tanpa dia membaca SIP, belum betul semua informasi itu.
dan itu dipertahankan, itu disayang, itu dielus bagaimana mereka itu supaya rasa kecintaannya itu luar biasa. Peristiwa HKBP, saya sebelum kemarin saya baca-baca di Wikipedia bagaimana pertarungan itu ada cerita-cerita ini, ternyata posisi SIP hari itu memihak dan bermusuhan. Artinya apa? Berada di tengah. Ingin berada, kepentingan masyarakat itu adalah yang utama. Peristiwa-peristiwa lain itu juga terjadi. Sampai akhirnya akan beredar segala macam. Peristiwa judi, penyerangan kemarin. Saya juga mendengar, Pak. Peristiwa-peristiwa itu. Ternyata konsistensi dari manajemen itu tidak melakukan itu. Orang melihatnya dari sudut pandang lain. Ada oknum-oknum yang memainkan peran ini. Ya, itu kan oknum. Itu yang dimiliki oleh seorang yang namanya Pak GM Panggabean. Yang menarik lagi, Pak, ini kalau cerita itu saya tidak kenal dengan Pak GM. Saya hanya melihatnya dalam pertemuan, tidak pernah saya bicara, tapi saya mengagumi beliau begini. Setiap kepala daerah atau calon kepala negara yang ke Sumatera Utara itu hampir semua itu datang ke kantor SIP. Dan yang satunya lagi yang katanya ini, Pak, harus menunggu waktu Pak GM. Ini saya nggak tahu nih. Artinya pasti di atas siang. Karena mungkin jam tidurnya itu tidak bisa pagi. Kenapa? Calon kepala negara loh, Pak. Dan ini yang harus dipertahankan oleh teman-teman SIP. Artinya konsistensi di situ. Betul, Pak Saril. Model perwajahannya, makanya pada saat saya ketua PWI kemarin, Pak, ada sebuah peristiwa sebenarnya terkait dengan peristiwa protap itu. Ada sebuah isu yang dibangun bahwasannya harian SIP dianggap Pak GM, saya tidak melihat harian SIP. Pak GM itu kan dianggap bagian dari sebuah apalah namanya situasi yang tidak menunjukkan. Saya bilang persoalan Pak GM di PWI itu clear, saya bilang, karena tidak ada sebuah isu yang menyatakan beliau itu bagian dari sebuah konspirasi itu. Sehingga akhirnya saya pertahankan itu, Pak, untuk menjaga itu. Sehingga pada saat peringatan Hari Pers Nasional di Istana Maimun kemarin tahun 2011 kita beri penghargaan. Nggak salah ini fotonya. Nggak salah seperti ini fotonya. Diterima oleh almarhum ibu juga. Saya pikir hari ini SIP ini harus bertahan. SIP ini adalah wajah koran daerah yang memang berskala nasional. Saya pikir ini yang harus dipertahankan, dijaga marwahnya. Dan teman-teman yang lain itu, kalau untuk dari sisi pemberitaan ada yang menarik lagi, Pak. Orang SIP ini suka beritanya eksklusif, Pak. Kenapa? Sama kita konferensi pers, Pak. Sama kita mengikuti sebuah kegiatan. Tapi habis itu wartawan SIP ini pergi dia, Pak. Dia temui narasumbernya untuk menanyakan sesuatu yang eksklusif. Begitu besok disajikan di media cetak, beda beritanya, Pak. Itu pula kelebihannya. Itulah berita-berita eksklusif yang tidak dimiliki oleh media lain. Kalau media lain itu kan konferensi pers. Apa kata narasumber disampaikan bla 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 segala macam. Itu bisa ditulis. Ternyata SIP, wartawan SIP habis itu dia pergi, Pak. Pergi dia temui narasumber itu. Ada pertanyaan mungkin yang disampaikan. Ya, karena apa? Karena pesan Pak GM harus demikian. Eksklusif. Dan kalau berita itu sama, Pak, SIP itu sama dengan yang lain. Itulah makanya dulu dicetak itu persaingan tinggi. Kalau kembali kepada pertanyaan Pak Anton tadi, walaupun banyak sekali perkembangan media banyak sekarang, dan tadi Pak Saril mengatakan diperbarui teknologinya segala macam. Kalau saya justru melihat apa yang ada sekarang itu sudah modal yang sangat luar biasa yang harus tetap dipertahankan. Katakanlah dulu misalnya satu hal yang menarik tadi Pak Saril mengatakan bentuknya. Kompas misalnya, udah puluhan tahun tapi tidak pernah dia berubah tulisan Kompas. Nggak pernah berubah. Dan SIP juga jangan pernah berubah.
Oke. Karena sekali dia berubah maka itu tidak sip lagi. Tidak sip lagi. Nah, sekali dia berubah tidak sip lagi misalnya. Iya. Abang Jampang misalnya. Parmitu ya. Nah, kemudian Parmitu misalnya, Parmitu. Itu kan harus terus dipelihara. Nah, ya paling-paling ke masa depan perkembangan teknologi kalau mungkin bentuk-bentuk cetakannya menjadi lebih baik, itu seiring dengan apa? Mungkin bentuk-bentuk tulisan di dalam bisa lebih baik. Itu kan perkembangan kemampuan segala macam. Kemudian yang lain, Pak Sahril, orang kenapa selalu baca SIP kalau dia ada di satu acara? Ya. Kalau kita lihat ya, orang lain tidak pernah menyebut nama-nama yang hadir di situ. Oh itu pula yang Tapi kalau SIP di situ, Siapa yang sehingga hadir, setiap orang yang ada di situ, mana tahu ada nama saya di situ. Lengkap semua itu lagi. Iya. Dan itu diajarkan pakai apa? Nah, itu pasti dia dari pakaian. Jadi sehingga setiap orang yang ada di situ pasti ada namanya. Ini. Maka setiap orang kan pasti udah keluar SIP, udah. Mari biar kita baca dulu katanya. Betul itu. Ini cara pandang orang tua, pejabat yang melihat harian SIP. Makanya saya nggak sampai di situ. Itu dia. Nah. Ada malah memang masyarakat itu bilang, jangan lupa namaku ya. Itu dia. Bahkan jangan lupa namaku. Malah gini Pak, dalam bahasa media cetak itu kan nama itu kan ya nama pejabat yang memang apa aja dipotong lah. Iya. Kelebihan SIP Udah, melibatkan semua Pak. lengkap dihadiri oleh ini. Ternyata itu satu lagi Pak, sebuah kunci yang kita tahu kenapa SIP itu punya pembaca setia. Itu Itu nama-nama itu. namanya. Tapi memang perkembangan teknologi sekarang betul-betul memang gempurannya cukup luar biasa kuat. Kalau tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari pemirsa, pembaca semua, kita pun lemah juga. Cuman dengan adanya dukungan seperti ini, Karena jujur lah ya, ketika almarhum Kem Kemba sudah kembali kepada Tuhan, banyak orang berprediksi bahwa SIP ini akan down, akan hancur. Tapi ternyata eksis terus. Nah, dan harapan kita ke depan akan semakin berkembang. Ya kan? Nah, dulu banyak orang mengatakan begitu. Game sudah berangkat dan pasti SIP akan porak-poranda. Ternyata survive. Karena apa? Karena tiang-tiang daripada manajemennya sudah kokoh. Kemudian para karyawannya juga sudah kukuh. Dan kemudian wartawannya juga memiliki fanatisme yang tinggi. Integritasnya bagus. Di mana-mana kalau kita tanya, agak susah orang mengatakan wartawan mana dia. Tapi kalau wartawan SIP, saya wartawan SIP. Dia punya rasa proud ya kalau dia katakan dia wartawan SIP. Itu juga yang membuat maka SIP ini terus eksis sampai ke masa kini dan masa mendatang. Tapi tentunya Pak Ere, media cetak ini kan bagaimanapun seperti sampaikan Bung Sahril tadi, itu harus tetap dipertahankan. Ya. Di SIP kita juga melihat pangsa pasar generasi Z yang perkembangan cukup luar biasa. Tentu kita harus juga mengadopsi keinginan mereka sesuai dengan teknologi. Jadi di sini kita harian SIP juga berbenah dengan manajemen yang baru, dengan perkembangan baru, mengikuti perubahan-perubahan. Iya. Sehingga terciptalah podcast SIP lah. Iya. Jadi harapan-harapan ini tentunya dari para narasumber kami bisa membuat pencerahan buat kru SIP juga, buat masyarakat pemirsa juga yang akan mengikuti perkembangan baik internasional, nasional maupun lokal. Ya sekuat apapun media hari ini kalau kita mempertahankan apa yang ada cetak itu kita nggak kuat. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya hari ini SIP melakukan upaya konvergensi, melakukan perubahan-perubahan mengikuti apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya SIP ini cukup kuat Pak. Saya ingat peristiwa Krismon dulu. Orang semua mengurangi halaman, tidak cetak segala macam. Kemudian SIP itu tetap terbit 12 halaman pada saat itu dengan kertas yang memang gede. Artinya makanya saya bilang ada sebuah keinginan dari pemilik ini, dari Pak GM itu mempertahankan ego bahwasanya dia lahir sebagai
pejuang pers dan pejuang yang memang betul-betul ingin mencatatkan sejarah. Dan sampai hari ini kalau di Sumatera Utara parameternya itu kan kalau kita mau jujur baru 2 media yang bertahan dengan egonya, ego kedaerahan itu. Kita bilang Harian Waspada dan Harian Sip. Dan Pak GM itu kan lahir dari situ. Dari sebuah situasi yang memang seperti itu. Dia terlatih untuk itu. Dan suasana kebatinan ini dan dipertahankan. Kalau memang saya lihat gini Pak. Hari ini Pak, semua media cetak itu nyungsep Pak. Saya tidak dengar Harian Sip itu gelisah dalam manajemennya. Betul. Nah, sehingga mereka bertahan saja melakukan pengembangan ini. Ya media kita nggak usah sebut lah, media A, media B segala macam itu kan. Karena ada media yang jual mesin offsetnya bilang. Di tingkat nasional, di tingkat dunia sekalipun ini apa? Makanya langkah ini adalah mempertahankan. SIP bisa survive betul. Cuma makanya saya bilang kekuatan SIP itu kan ada kan ego kedaerahan yang harus dipertahankan. Itu kan modal yang tidak dimiliki oleh media lain. Ya. Jadi modal ini pertahankan, jaga dan ini dirawat, tingkatkan dengan perkembangan zaman hari ini. Itu yang paling penting bagi teman-teman. Ada saran gini Pak, ada saran tokoh-tokoh masyarakat supaya gaya kita itu kembali seperti gaya orang Batak gitulah bahasanya. Warmi itu apa segala macam gitu. Jangan bahasa-bahasa nasional yang juga sudah dimiliki orang lain. Menurut Pak RI gimana tuh? Kalau kita lihat sejarahnya, almarhum Gem kan sejak mudanya kan sudah berkarir sebagai wartawan. Bahkan pernah menjadi wali kota. Wali kota di Sibolga. Dan kemudian belajar terus. Ini kan Pak Gem ini kan seperti Adam Malik, otodidak. Ya, pintar, menulis juga pintar, orator juga, belajar dan lain sebagainya, otodidak. Dan terus SIP itu kan dikembangkan oleh beliau terus sejak mulai awal. Sehingga begitu dia lahir tahun 70, dia langsung terus merajai dan sampai sekarang. Oleh karenanya gaya itu terus dipelihara. Bisa saja warna-warna khas itu bisa dilaksanakan. Tetapi pola yang sekarang yang telah terpatri oleh Pak Gem itu jangan diotak-atik lagi. Paling-paling berita-berita mulai ada berita internasional, satu-satu berita Indonesia. Tapi heavy-nya kembali yang disebut oleh Pak Sahril tadi, heavy daerah. Nah, jadi memang apa kondisi daerah itu yang pertama. Yang kedua, yang harus terus dipelihara konsistensi untuk berjuang. Saya lihat. SIP kan itu kelebihannya. Maksudnya Pak berjuang. Konsistensi untuk berjuang. Kalau begitu diperjuangkan itu terus hampir tiap hari. Jangan bentar sekali habis itu hilang ya Pak. Begitu dia tercapai baru oke. Pengembangan berita itu ya. Iya. Sampai orang kepanasan. Iya. Karena konsistensinya. Itu kekuatan sih. Kalau dulu sampai ampun Pak. Kekuatannya. Jadi dulu Pak Eri, saya masih ingat kata Pak Gem. Kalau kita mengangkat orang harus sampai berdiri tegak. Kalau kita menyerang hampir harus sampai roboh. Benar kan? Sambil minum loh. Jadi Bang Marmata, kalau bicara tentang bahasa Batak itu, koran daerah. Kalau Pak GM mau, tahun 70 dibuatnya bahasa Batak SIP ini. Tapi dia melihat peluang pasar. Dia nasionalisme. Jadi orang nasionalis seperti ini, kalau dia lakukan seperti itu, mungkin nggak bertahan lama. Jadi dia membaca peluang ini. Sekian tahun kalau aku lakukan ini, hanya orang Batak. Aku kan bukan mau jadi koran orang Batak. Walaupun roh orang Bataknya itu tetap ada di sini. Makanya bahkan ada yang membranding dengan nama orang Batak. Dan itu nggak laku. Jadi artinya pertahankan pola ini. Mungkin kalau buletinnya boleh lah Pak ya. Buletinnya dibuat, tapi tidak, ciri khas ini harus dipertahankan.
sikap kritis seperti yang Pak Irya bilang. Ya kalau memang apa itu betul-betul lah. Kalau wani ojo wadi-wadi. Kalau wadi ojo wadi-wadi. Dan dia punya itu, Pak. SIP itu punya itu, punya semangat itu. Dan tokoh-tokohnya seperti Bang Anton, Bang Sumarmata, yang lain-lain itu kan Setiap tinggal Jawa menularkan. SIP kan menjadi apa? Pemret, Iya. Pemret, ya kan pengusaha. Ya. Karena beliau memang apa? Mendidik kan. Almarhum kan mendidik. Ya. Dan nggak bisa diajak. Dan saya dengar redaktur di atas begitu datang kelas beliau ke atas, langsung terus apa itu? Hanya kelas saja yang datang ke atas. Itulah wibawa beliau. Nggak bisa diajak dami-dami, Pak. Makanya kelebihan beliau ini, makanya kewibawaannya itu, ya dia datang dari Sibolga kemari membawa sebuah semangat, kemudian membuat pondasi di sini, dan sampai hari ini tidak ada sampai akhir hayatnya kita belum mendengar ada nada-nada yang miring terhadap almarhum. Konsistensi itu yang dimiliki oleh SIP. Saya pikir teman-teman tinggal menjaga itu saja. Ini kan sudah masuk generasi kedua. Tinggal mempertahankan pola saja. Ya mudah-mudahan ada lagi Pak RE yang tokoh yang ada di dalam ini. Tinggal Jadi mempoles. Pak RE ini bukan hanya tokoh saja di SIP ini, keluarga juga. Makanya saya sudah tahu itu. Makanya kalau Pak RE yang bicara itu nggak independen. Tapi kalau saya yang lebih bicara, lebih independen. Tapi betul, Pak RE ini warna Sumatera Utara ada di badan Pak RE. Saya keluarga semua Surakarta. Iya. Jadi seluruh warna koran di Sumatera Utara ada di Pak RE. Seluruh suku yang ada di Pak RE hari ini. Jadi Makanya saya bilang, tadinya kan tim itu dibentuk lah. Siapa narasumber kita pertama, gitu kan? Aku tadi mau ngusul Pak RE, rupanya sudah duluan. tapi betul, jangan pandang Pak RE hari ini keluarga SIP, tapi beliau memang pantas didudukkan di sini untuk bicara tentang SIP hari ini dan SIP masa lalu. Pikir itu pembanding yang baik. Tentunya kan 54 tahun, berarti makin besar tantangan yang kita hadapi. Sepertinya ada dong masukan-masukan khususnya dari Bung Sarir ini kan salah seorang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Tentu apa kira-kira sarannya untuk bisa dilakukan SIP menghadapi gelombang ke depan? Ya, artinya pers ini tidak boleh mati, tidak bisa diukur dengan jumlah tahun. Jadi sepanjang kita hidup, pers ini tugasnya adalah to inform, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tugas kita ini memang kalau istilah di Islam ini separuh malaikat nih Pak. Jadi lebaran masyarakat atau tahun baru masyarakat, kami itu meliput. Ya. Jadi akhirnya tidak ikut lebaran kami, tapi kami mewartakan kepada masyarakat. Beginilah di sini jalan jelek, di sini jalan. Kapan kami lebaran? Kan separuh malaikat ini. Artinya tugas kita ini sampai sepanjang hayat kita, ayo kita pertahankan itu. Dan kita tidak pernah minta reward dari masyarakat. Kita hanya ayo dihargai profesi ini. Walaupun di belakang itu banyak pihak-pihak yang menciderai profesi kewartawanan. Itu yang kami rasakan, itu yang pertama. Yang kedua, memang suasana yang kita rasakan hari ini juga kita harus memberikan sesuatu yang memang luar biasa. SIP ini kalau saya bilang sampai kita tidak ada, kalau mereka memiliki konsistensi hari ini, saya pikir tidak akan mati. Ini harus tetap dipertahankan. Kemudian memang saya berkeinginan begini, kenapa SIP tidak melakukan podcast ini kan mengarah kepada penyiaran. Kenapa nggak dibuat SIP TV? Kalau mulainya. Karena saya orang penyiaran, Pak. Orang lembaga penyiaran. Kenapa kita tidak maju selangkah lagi? Kalau podcast itu oke. Dia menggunakan teknologi medsos. Kalau dia masuk kepada lembaga penyiaran, dia melangkah lagi. Sehingga bangunan SIP yang ada Jalan Singamaraja itu menjadi GM TV misalnya. Kan ini menjadi langkah maju. Yang kedua, saya nggak tahu nih. Saya tidak menyarankan, tapi ini memang sebuah apa yang harus dipertahankan. SIP ini nggak pernah memberi award, Pak. Nggak tahu saya ini.
Apakah dia takut orang yang diberi award ketika diberi award besok dikritik sehingga awardnya itu bisa hilang? Saya nggak tahu. Kalau media lain Pak, setiap tahun itu SIP award setiap tahun tidak memberi apresiasi. Kenapa? SIP ini menjaga bahwasanya ini menjadi tugas dari SIP untuk menyampaikan apresiasi itu, mengkritik masyarakat. Kalau dia memberi award kepada apa, hari ini tumbangnya habis-habisan, besok dibantainya, itu nggak konsisten. Jadi saya belum pernah dengar SIP itu membuat SIP award. Jadi perlu diusulkan juga. Saya pikir silakan dipertahankan. Kalau memang orang yang Anda award, beri award itu tiba-tiba nanti menyalah, akhirnya award itu kan dicabut. Tapi ini yang harus dipertahankan. SIP itu memang memberi tugas kami menyampaikan masyarakat, mengkritik dan apa adanya silahkan saja. Hasilnya apa? Inilah. Tinggal bagaimana kita tetap. Ya sebenarnya SIP juga beri award melalui media, melalui berita. Ya, awardnya itu kan Awardnya langsung natural saja, ya, Pak. natural aja. Tapi begitu orang salah dikritiknya, Pak. Kritiknya. Kan? Dia nggak peduli. Gubernur hari ini diumbangnya, betul bagus. Besok salah dikritiknya. Kritiknya. Jadi karenanya media itu benar-benar media yang menjadi konstruktif dan objektif kan. Kalau bagus digunakan bagus. Kalau tidak Cuma ya. ada satu yang nggak pernah dikritik Pak RE waktu itu. Enggak, sebenarnya gini, Pak RE pada saat menjabat, cara mengkritik SIP kan macam-macam. Pada saat Pak RE sekda misalnya, kan dia juga dikritik. Yang dikritik bukan Pak RE-nya, kebijakannya mungkin. Aparatnya itu kan bagian dari fungsi kritik. Ya kan? Tapi itu, saya tidak menyarankan. Tapi bertahanlah dengan konsistensi. Kalau memang itu dibutuhkan, begitu Anda memberi award, Anda harus pertahankan itu orang yang betul-betul terhormat. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ini yang dipertahankan, Pak. Tapi itu tadi semua masukan, bisa masalah TV, masalah konsistensi dan segala macam. Tumbuh kembangnya harian SIP ini kan nggak bisa ujuk-ujuk sendiri ya karena dukungan pemerintah atau lembaga. Tentu masyarakat juga harus seperti itu. Tentu dengan penyampaian dari narasumber kami kan boleh memberikan pencerahan juga kepada para pemirsa. Ya sebatas SIP tetap bertahan pada keinginan menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya pikir SIP tidak akan ditinggalkan. Saya contohkan begini, konsen misalnya daerah Tapanuli. Pak GF itu datang ke sana ingin mengangkat pembangunan di daerah lahir dia, tanah lahir dia. Sehingga dia melakukannya itu menyuarakan melalui pemberitaan. Saya pikir kritis lah terhadap kepentingan masyarakat. Misalnya di Tapanuli apa kekurangannya? Apa sikap kritis ini yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau SIP itu sudah bagian dari pemerintah yang tidak mau ada oposisi tidak kritik, repot lah. Kalau SIP tetap melakukan kritik dengan memfollow up pemberitaan itu, tidak hari ini berita besok hilang, saya pikir konsisten lah itu. Makanya saya bilang sekali lagi, sikap kritis kita itu ya harus check and recheck, dipertahankan sehingga SIP itu tetap menjadi bagian dari sebuah pemberitaan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Modal Anda itu sebenarnya udah kuat. Orang kita Batak ini rindu dengan kehadiran SIP ini, dengan polanya, dengan gayanya itu. Tapi kan tinggal dipoles, ditingkatkan lagi sehingga pada akhirnya itu pasarnya akan berkembang. Yakinlah bahwasanya dengan menggunakan sistem online, dengan menggunakan sistem podcast, orang Batak yang ada di Papua, orang Batak yang ada di Selandia Baru itu ingin rindu kampungnya. Kampungnya itu Marsipaturi Hutan Abinya itu Anda tampilkan di sini. Itulah wajah kita yang ingin dipertahankan itu. Memang sudah ada online-nya kan? Sudah ada online dan saya pikir juga Tinggal update saja. online itu cukup bagus. Sebenarnya bukan hanya online aja Pak RE. Instagram, Paper juga. Paper kita sampai 16 halaman. Tetapi holistik kalau almarhum Gem Panggabean ini Pak Sahril. Jadi tidak hanya saran, kritik dan lain sebagainya, tapi action. Bagaimana ketika tidak ada universitas di Tapanuli, beliau bangun UNITA. UNITA yang sampai sekarang
masih eksis kan, masih eksis dan justru menjadi cikal bakal di daerah Tapanuli ada universitas misalnya. Bagaimana beliau membangun sekolah di Bakara misalnya kan, ketika belum ada sekolah di sana beliau bangun di Bakara. Kemudian juga bagaimana juga beliau memberikan perhatian buat budaya, lembaga Sisingamang Raja 12 misalnya, yang terus-menerus menjadi satu forum untuk dapat berdiskusi tentang budaya, adat dan lain sebagainya. Sehingga konsistensi itu tidak hanya melalui media, melalui saran dan lain sebagainya, tapi langsung tindakan action. Di situ dia keunggulannya yang lain. Sehingga memang sini itu semakin melekat, GM Panggabean itu semakin melekat di hati masyarakat di kawasan Tapanuli. Dan di atas dasar itu maka berita-berita memang tentang daerah itu memang harus semakin diperkuat. Untuk itu memang wartawan-wartawan di daerah juga harus semakin diperkuat, ditingkatkan kemampuannya, dan juga mungkin berbagai peralatan-peralatan yang perlu buat mereka, sehingga dengan segera mereka bisa menyampaikan berbagai saran-saran dan pendapat. Apalagi pada kondisi sekarang, ketika pemerintah kita benar-benar memberi perhatian buat desa, itu kan masing-masing desa kan melihat sekarang. Jadi perhatian kita para wartawan juga saya pikir sudah harus perlu melirik desa. Melirik desa. Kalau boleh, masing-masing wartawan diberi porsi untuk hari ini 3 desa, 4 desa dan lain sebagainya, sehingga koran kita ini akan semakin menyusup ke desa. Saya pikir dengan demikian maka akan tetap eksis untuk sejauh ini untuk Pak, 50 tahun mendatang. bukan hanya desa lagi, semua sekolah-sekolah di situ. Itu koran SIP udah masuk tuh Pak. Itu dia. Jadi situlah satu peluang besar kita. Ini jadi tahu juga saingan ini nanti. Walaupun memang di desa sudah masuk, tetapi dengan seiring dengan ada pembangunan berbagai desa, ada misalnya diambil pilot proyek untuk kabupaten, untuk kecamatan ini kita ambil dulu 3 desa, 4 desa, sehingga mereka semakin terangsang untuk membangun desa. Terima kasih juga sarannya. Jadi kita kan sudah programkan masuk desa, cuman belum ada saran seperti yang Bapak bilang. 3 desa dulu, baru bertahap istilahnya kan satu-satu. Jadi semua terangkum semua desa-desa. Seberapa bayangkan ada satu desa yang bisa memberikan kontribusi buat rakyatnya, buat desanya. Setiap hari Natal dia kasih 100.000. Hanya di setiap hari raya dikasih 100.000. Yang sakit diberikan bantuan. Dan bahkan sampai ada satu desa yang bisa mengirim umroh para masyarakatnya. Hanya dari kemampuan desanya, ada wisata desa dibuat di situ. Dari wisata itu mereka memperoleh pendapatan. Ada bahan-bahan galian desa di situ. Mereka BUMD situ, mereka manfaatkan benar-benar. Saya pikir kalau kita melihat itu, peluang juga itu ya. Saya pikir semakin menarik dan itu menjadi satu objek yang sangat menarik buat media kita untuk pemasaran. Hanya saja kendalanya Pak Eri, alat bantu untuk menyampaikan ke sana, yang di desa-desa itu, koran terbit, mau kita antar ke sana, transportasinya ke sana itu menjadi kendala. Enggak, yang penting kita beritakan mereka. Sekarang kan sudah ada media online, kita beritakan mereka sehingga mereka pada akhirnya akan bisa semakin mencintai media kita untuk masa mendatang. Memang sudah sangat masif, tapi akan jauh lebih masif kalau kita juga memberikan prioritas buat desa-desa itu untuk kita beritakan. Memang di zaman sekarang ini, kalau kita bertahan dengan pola konvensional dengan jual koran, ini memang agak-agak berat kekuatan kita karena harganya sudah tidak seimbang Pak. Jadi, hanya saja ini kan bisa digunakan dengan koran berbayar. Jadi aplikasi itu bisa berbayar. Persoalannya apa? Bagaimana orang bisa berbayar? Informasinya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya sampai ke ini kan nyambung dengan keinginan Pak RE tadi. Masyarakat desa di satu desa itu diberitakan mereka akan berbayar. Jadi jangan terpaku pada cara-cara konvensional. Cara-cara harus jualan koran cetak.
Kita harus menggeser mindsetnya ini. Kita geser ini. Bagaimana orang, kita nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman SIP itu konsentrasi aja di wilayah Tapanuli. Itu nggak habis-habis itu. Kalau itu digali potensinya. Nah, kemudian misalnya harus ngantar koran cetak, nggak harus koran cetak. Begitu masyarakat butuh kita, mereka akan berbayar aplikasi. Itu yang dilakukan oleh Kompas, oleh Detik dan segala macam. Sekarang kan pertanyaannya, bagaimana masyarakat itu butuh kader? Brandingnya sada, namanya sudah ada. SIP ini siapapun orang Tapanuli pasti kenal SIP. Tinggal memoles siapa. Ya. Bila perlu, saya sarankan gini, satu kecamatan satu wartawan. Buatkan saja itu. Sehingga dia akan mengangkat potensi ini. Orang-orang yang di kantor pusat inilah yang memberi edukasi terkait dengan bagaimana membuat jurnalisme berkualitas itu. Kita masyarakat mendapat informasinya. Cara seperti Pak RE bilang tadi, namanya dimasukkan itu. Ini kan modal. Modal mengenalkan orang. Jadi online ini kekuatannya, kita kan bisa membuat berita panjang-panjang. Kalau cetak ini kan terbatas. Betul. Sampai tingkat camat, kepala desa kan nggak bisa. Kalau di online ini kan kepala lorong pun bisa masuk. Ya, betul. Jadi inilah yang keluar. Jadi masyarakatnya butuh kita. Demikian penjelasan Ketua BUMDes ini yang didampingi oleh Sekretaris ini. Dan bersama staf-staf kan. Dan itu yang Lengkap banget ya. Memang Pak Simarmata kalau sudah berbicara diskusi kedua tokoh ini nggak habis. Ya kan, Pak? Iya. Jadi siapkan wartawan di setiap kecamatan dengan catatan dia harus mampu menyampaikan informasi itu 1 hari 3, tapi update online itu. Jadi berbayar. Orang Batak bayar 1.000 perak Tapi ini masukan. Yang berbicara ini ada komisi penyiaran. Ini perlu ditindaklanjuti. Dan 2 periode beliau kabinete. Periode itu. Tapi PBI nggak mau ketua dia periode. Lompat, Pak. Karena kita tahu nasib media cetak itu seperti itu. Jadi mungkin itulah mungkin Pak RE. Ketika saya kepala Badan Infocom, baru angkat menjadi kepala Badan Infocom, satu-satunya kasihkan saya makan beliau. Saya kan mengunjungi semua Pember waktu itu, kecuali ke SIP, saya tidak datang. Tapi kan, beliau aja ngasih makan saya waktu itu. Tapi lain-lain Pak Saril, apa yang ku minta Pak pasti dikasih. Tapi aku takut minta ya. Jadi mungkin terima kasih kami sampaikan kepada Pak RE, Bung Saril telah memenuhi undangan kami. Tentu ini sangat berharga buat kami dan menjadi pencerahan buat rekan-rekan SIP dan pemirsa SIPlah. Tentu kami akan hadir pada podcast selanjutnya. Kami berharap para pemirsa, para rekan-rekan SIP dimanapun berada, jangan lupa like dan subscribe. Ya. Horas. Ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun 54. Ya. 54. Gak terasa nih. Baru. Minum dulu.